Udah muncul. Suaranya gimana sekarang? Sekarang suaranya gimana? Oke, kalau nanti suaranya itu banyak noise-nya, kami kita banget gigi. Oke, mulai. Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Sobat Farmasi dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Mohon maaf ya teman-teman untuk Agni Natia menyapa pada sesi malam hari ini. Memang ada sedikit terkendala karena memang kita baru pertama kali ngadain mini podcast. Oke, sebelumnya mungkin kita langsung buka saja ya teman-teman ya. Mungkin teman-temannya yang masih belum join bisa dikabarin untuk join Agni Natia menyapa pada malam hari ini. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Luka Izul Pratama. Teman-teman mungkin udah ada beberapa yang tahu ya. Aku biasa dipanggil Izul seperti itu. Oke, aku dari angkatan 19 S1 Farmasi 2019. Di sini juga ada rekan saya. Mungkin bisa langsung kalian diri Kak. Oke, terima kasih. Jadi sebelumnya perkenalkan, namaku Najwa Madina Adin, biasa dipanggil Najwa. Aku dari angkatan 2020 dan pastinya dari S1 Farmasi. Nah, di sini sebelum kita mulai menuju ke acara inti. Nah, ini kan kalian udah tahu dong kalau ketum Hima kita tuh siapa gitu kan. Nah, ini kebetulan partner MC saya hari ini tuh adalah Kak Izul yang notabene-nya adalah seorang ketua Hima kita. Jadi sebelum kita mengulas lebih lanjut ke acara inti nanti, aku tuh mau nanyain, mungkin dari teman-teman yang nonton sekarang masih belum tahu tentang Hima S1 Farmasi itu apa sih Kak gitu loh. Bisa dijelasin gitu secara singkat kayak gitu. Oke Kak Najwa, mungkin aku bisa panggil Mbak Nana aja ya, biar lebih santai gitu ya. Boleh banget. Oke, jadi mungkin teman-teman ya pastinya udah tahu dong tentang Hima S1 Farmasi, khususnya mahasiswa program studi S1 Farmasi, karena memang Hima S1 Farmasi merupakan lembaga eksekutif mahasiswa yang di tingkatan program studi atau organisasi kemahasiswaan yang berada di tingkat program studi. Seperti itu Kak Najwa. Oke, jadi gitu guys. Jadi Hima S1 Farmasi itu kayak gitu tadi yang sudah dijelaskan sama Kak Isu. Nah, sebelum kita memulai lagi nih ke acara intinya, aku tuh pengen tanya deh. Mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu departemen-departemen yang ada di Hima S1 Farmasi itu apa aja sih Kak? Tuh. Mungkin bisa jelasin sekalian boleh sebelum kita ke gestarnya nanti gitu maksudnya. Oke, siap. Ya kebetulan nantinya gestar kita ya ada 4 perwakilan, otomatis nanti setiap departemen ada perwakilannya di sini. Jadi untuk di Hima S1 Farmasi itu ada 4 departemen Mbak Nana. Betul. Yang pertama itu ada Departemen Dalam Negeri. Jadi Departemen Dalam Negeri itu yang nantinya tugas-tugasnya menyangkut paut dengan hal-hal yang berkaitan dengan Hima di dalam kampus maupun untuk seluruh staf tersendiri seperti itu. Kemudian juga ada Departemen Luar Negeri yang kedua. Nah, untuk Departemen Luar Negeri itu yang mengurusi Hima S1 Farmasi dengan pihak eksternal. Seperti itu. Misalnya kita
pengen kolaborasi dengan lembaga eksekutif mahasiswa yang ada di luar atau dari perguruan tinggi di luar seperti itu. Nanti tugasnya Departemen Luar Negeri itu Mbak Nana. Kemudian yang ketiga itu ada Departemen Media Komunikasi dan Informasi, atau mungkin yang biasa kita dengar ya, itu Medcominfo seperti itu. Medcominfo nantinya itu yang mengurusi segala hal yang bersangkut paut dengan yang namanya media, komunikasi, dan informasi sesuai dengan namanya Mbak Nana ya. Jadi teman-teman mungkin udah kenal ya, yang udah mantau terus Instagram Himas atau Farmasi udah pasti kenal dengan Minfar gitu ya. Nah, Minfar itu ada di Departemen Medcominfo. Tapi Minfar milik kita semua ya guys ya. Iya. Gitu. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu ada Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia atau PSDM ya Mbak Nana ya. Untuk Departemen PSDM itu yang bertugas dalam bidang pengembangan peningkatan kualitas mahasiswa maupun secara umum seperti itu Mbak Nana. Mungkin nanti selebihnya biar gestar kita ya. Betul, biar gestar kita yang hits ini nanti yang akan menjelaskan ya guys ya. Oke. Sebelum itu nih, ini kan Akninat yang menyapa ini kan live Instagramnya kan emang ditujukan untuk kita yang saat ini sedang membuka maksudnya open recruitment volume 2 gitu. Nah, ini tuh oprek 2 ini itu dilaksanakan kapan, berakhirnya kapan gitu Kak. Mungkin secara lengkapnya mekanisme atau segala macamnya bisa dijelasin sama Kak Izul. Oke, ringkas saja ya teman-teman, untuk open recruitment staff gelombang 2 yang diselenggarakan oleh Himani saat ini. Jadi kita udah buka oprek 2 mulai dari beberapa waktu yang lalu sampai nanti ditutup sampai tanggal 26 Juli 2022. Jadi sekarang kurang 5 hari Kak ya. Betul, benar. 5 hari. Jadi untuk setelah pendaftaran ditutup, kita nanti langsung ke tes tulis dan juga tes wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2022. Oke, mungkin itu saja ya nanti biar dari teman-teman yang dari gestarnya nanti ya guys ya. Oke. Nah, menuju ke acara inti nih, aku mau mengundang 2 gestar cantik-cantik kita yang akan menjelaskan tentang perwakilan dari Departemen Dalam Negeri sama Departemen Luar Negeri. Nah, nanti selebihnya akan dijelasin sama mereka. Tadi kan sama Kak Izul udah dijelasin secara singkatnya. Nanti sama mereka kita ulas-ulas lagi gitu, biar teman-teman yang nonton live kita ini jadi tahu gitu loh. Kalau mau masuk Dagri sama Deplu tuh harus apa, harus gimana, kayak gimana gitu. Oke. Silahkan kedua kakak cantik ini kita boleh sambut. masuk. Silahkan ya. Boleh silakan duduk. Iya tuh. Oke, teman-teman, di sini ada Kak Devia dan juga Kak Ratna sebagai gestar kita nih, perwakilan dari Departemen Dalam Negeri dan Departemen Luar Negeri. Oke, mungkin langsung aja ya kenalan ya, biar kita juga sama-sama tahu dan kita langsung membahas keseluruhan apa sih yang udah mungkin dari teman-teman pengen tahu gitu dari Himas atau Farmasi. Oke, mungkin kita kenalan dulu nih sama Kak Devia. Wah, senyum banget. Oke, mungkin bisa Happy kenalan banget kayaknya ya guys ya. Gimana Kak Devia? Mungkin bisa dikenalkan nih gimana? Halo semua, perkenalkan aku Devia Nanda Putri, biasa disapa Devia. Aku dari angkatan 2021 dan aku jadi perwakilan dari Departemen Dalam Negeri. Gitu. Oke, untuk selanjutnya Kak Ratna mungkin bisa memperkenalkan diri. Cantik sekali ya, Masya Allah. Bilang Masya Allah dulu guys. Halo teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ratna Angelawati, bisa dipanggil Ratna. Saya dari Prodi S1 Farmasi angkatan 2020 dan saya dari perwakilan Departemen Luar Negeri. Oke, di sini ada Kak Devia dari S1 Farmasi angkatan 2021. Masih baru nih guys ya. Oke, kemudian di sini juga ada Kak Ratna dari S1 Farmasi 2020. Oke. Nah, aku tuh mau tanyain, ini dari teman-teman mungkin di live Instagram kita masih ada yang belum tahu kan, ini kan dari Dagri sama Deplu ya. Oke, ini aku mau tanyain, nanti kalian jelasin aja lah secara singkatnya atau mungkin dijabarin sedikit gitu deh. Tugas-tugas dari Departemen Dalam Negeri sama Departemen Luar Negeri itu apa aja sih? Aku pengen tahu deh. Mungkin dari Kak Devia dulu bisa dijelasin dari Dagri. Jadi tugas Departemen Dalam Negeri sendiri itu yang pertama, kita sebagai
kita sebagai Departemen Dalam Negeri itu mempunyai peran untuk memperkuat serta mempererat hubungan antara staf di dalam organisasi HIMA sendiri. Lalu yang kedua, kita sebagai wadah dalam menampung aspirasi yang berupa kritik atau saran dari mahasiswa S1 Farmasi sendiri agar lebih baik lagi ke depannya. Lalu yang terakhir, kita juga mengoptimalkan komunikasi antara departemen-departemen agar tidak terjadi miskomunikasi waktu ada program kerja tertentu gitu sih. Oke, keren banget ya tugas dari Departemen Dalam Negeri. Jadi Departemen Dalam Negeri ini kalau bisa kita bilang nih, ini merupakan pondasi HIMA S1 Farmasi. Jadi solid tidaknya organisasi itu ya dari pondasinya ya, dari Departemen Dalam Negeri, bagaimana cara mereka teman-teman dalam negeri ini membangun tingkat kesulitan dari teman-teman HIMA S1 Farmasi seperti itu. Oke, terima kasih Kak Devi atas penjelasannya. Oke, selanjutnya aku mau tanya deh, untuk tugas Departemen Luar Negeri nih, mungkin bisa dijelasin sama Kak Ratna? Oke. Kemudian untuk tugas dari Departemen Luar Negeri sendiri itu menjalin fungsi komunikasi dan kerjasama dengan pihak eksternal dalam rangka pemenuhan dan penunjang roda organisasi khususnya di HIMA S1 Farmasi. Nah, kemudian saat ini kita juga masih proses untuk join di ISMA Farsi, dan ini juga merupakan tugas dari Departemen Luar Negeri. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu ISMA Farsi, jadi ISMA Farsi ini merupakan organisasi yang berskala nasional yang mewadahi mahasiswa farmasi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia gitu. Keren banget ya. Dari Departemen Luar Negeri udah keren banget. Oke, selanjutnya Ya, memang untuk Departemen Luar Negeri ini cocok banget sih buat teman-teman yang pengen punya relasi dengan teman-teman farmasi yang ada di luar ya, di luar IK seperti itu. Dan kita juga minta dukungan serta doa ya, minta support ke teman-teman. Dalam waktu dekat kita akan bergabung dengan ISMA Farsi, Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia, sehingga harapannya kita nanti bisa lebih baik lagi organisasi kita, dan nanti benefitnya bukan cuma pengurus di mahasiswa farmasi saja ya, tapi juga untuk seluruh mahasiswa program studi S1 Farmasi. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nih. Nah, kalau tadi kan Kak Devia udah menyampaikan dalam negeri itu tugasnya menampung aspirasi dan sebagainya. Mungkin ini harusnya bersangkut paut dong dengan program kerja yang dilaksanakan dari masing-masing departemen. Nah, kita tanya nih ke Kak Devia dulu ya, untuk program kerja yang ada di Departemen Dalam Negeri itu apa aja sih Kak? Mungkin bisa diceritain. Jadi program kerja di Departemen Dalam Negeri sendiri itu ada 4 proker ya Kak ya. Jadi yang pertama ada PKKMB Prodi. Mungkin untuk PKKMB Prodi sendiri sih tidak asing ya Kak ya. PKKMB sendiri itu merupakan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Jadi di dalam kegiatan ini mahasiswa baru itu diperkenalkan tentang program studi S1 Farmasi itu bagaimana agar dapat mempermudah proses adaptasi dalam kehidupan kampus. Lalu yang kedua kita ada Aspiration Center. Nah, di Aspiration Center ini kita ada program jadi untuk mengajak mahasiswa-mahasiswi S1 Farmasi sendiri agar berani menuangkan aspirasi serta kritik, saran atau ide untuk kampus sendiri dan HIMA S1 Farmasi agar lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, di sini tuh uniknya mahasiswa farmasi itu ada berbagai cara untuk menuangkan aspirasinya, dan itu pun difasilitasi oleh HIMA, dapat berupa Google Form Unknown dan juga WhatsApp Chat Center. Lalu yang ketiga kita ada Pemira. Nah, Pemira ini merupakan pemilihan raya untuk memilih calon ketua dan wakil ketua untuk periode selanjutnya. Lalu yang keempat ada HIMA S1 Farmasi Award. HIMA S1 Farmasi Award ini merupakan program kerja terakhir Departemen Dalam Negeri. Nah, HIMA S1 Farmasi Award ini mengadakan award dengan berbagai macam nominasi
tentunya yang akan diberikan untuk dosen-dosen S1 farmasi. Tujuannya agar mempererat hubungan antara mahasiswa serta dosen juga. Oke, menarik sekali ya teman-teman ya. Mungkin buat teman-teman nih yang ingin menyampaikan aspirasinya, barusan kan udah disampaikan oleh Kak Devia melalui Anonymous Opinions berupa Google Form. Jadi teman-teman bisa mengisinya melalui link yang ada di bio Instagram Hima S1 Farmasi. Di situ diklik di link tree itu, kemudian di scroll ke bawah, kemudian dicari Anonymous Opinions. Jadi teman-teman menyampaikan di situ tidak bakal ketahuan identitasnya karena memang anonymous seperti itu. Kemudian yang kedua melalui WhatsApp chat center. Oke, nanti biar langsung ada timbal balik dari Minpar seperti itu deh teman-teman. Oke, untuk selanjutnya nih aku mau tanya ke Kak Ratna sebagai perwakilan dari Departemen Luar Negeri nih. Kan tadi sudah dijelaskan program kerja yang dari Departemen Dalam Negeri itu apa aja. Nah, mungkin dari Kak Ratna dari Departemen Luar Negeri itu program kerjanya apa aja sih, aku pengen tahu deh. Baik, untuk program kerja untuk Departemen Luar Negeri itu ada webinar nasional dan lomba kefarmasian. Jadi itu serangkaian acara yang biasa kita sebut dengan Parmafer ya. Iya. Nah, untuk puncak acaranya itu di webinar nasional itu akan disampaikan oleh narasumber ahli. Nah, kemudian itu sedangkan untuk lomba kefarmasian itu kalau dari kemarin itu kita ngadain kayak lomba poster, TikTok, kemudian fotografer ya. Nah, kemudian itu ada program kerja Zoom Event Talk. Nah, kebetulan ketua pelaksananya itu saya sendiri, di mana Hima S1 Farmasi ini memfasilitasi mahasiswa IIK, khususnya S1 Farmasi, untuk melaksanakan kegiatan akademik dan non-akademik. Nah, kemudian juga ada proker Farmacare atau kita sebutnya dengan pengabdian masyarakat. Nah, kemarin itu kita juga udah ngadain kegiatan kayak volunteer. Kalau kemarin itu kalau nggak salah tentang penggunaan antibiotik yang rasional. Kemudian yang terakhir ada Minfar Event Talk, di mana kita memanfaatkan inventaris yang kita punya agar menghasilkan profit. Misalnya kita juga menyewakan HT gitu. Oke, menarik sekali ya teman-teman ya. Memang untuk salah satu yang barusan disampaikan Farmakers ya teman-teman ya. Ini Farmakers mungkin baru pertama kali dari lem farmasi gitu ya, yang membahas tentang antibiotik dan diikuti oleh beberapa mahasiswa, dan bukan cuma mahasiswa kemarin yang mendaftar ya teman-teman, tapi juga berbagai jenjang. Ada yang mulai dari SMP, SMA, bahkan volunteernya juga dari yang udah lulus pasca kuliah seperti itu. Itu menarik banget. Itu merupakan pengabdian masyarakat kita sesuai dengan misi kita yang pertama, yaitu yang tertuang dalam Tridharma Perguruan Tinggi, yang salah satunya merupakan pengabdian masyarakat. Oke, jadi seperti itu ya guys. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, aku pengen tanya, ada nggak sih kriteria khusus buat masuk ke Departemen Dalam Negeri sama Departemen Luar Negeri? Nah, mungkin bisa dijelasin dari Kak Devia dulu sebagai perwakilan Departemen Dalam Negeri ya. Mungkin bisa dijelasin ada nggak sih kriteria khusus, harus gimana, harus good looking atau harus gimana gitu kan? Mungkin bisa dijelasin. Untuk kriteria khusus gabung ke Departemen Dalam Negeri sih tidak ada ya Kak ya. Tapi kita tetap harus mencari mahasiswa yang ingin belajar lebih lagi tentang organisasi, juga berkomitmen, bertanggung jawab, konsisten, dan juga tentunya bisa diajak kerjasama. Gak harus good looking kok untuk gabung di Departemen Dalam Negeri gitu guys. Kita anti insecure soalnya. Bener banget. Oke, jadi kayak gitu ya guys, kriteria khusus masuknya jadi gampang banget kok. Pokoknya kalian tuh punya solidaritas yang tinggi, nggak perlu kayak gimana-gimana. Pokoknya yang pasti tuh mau bersosialisasi kayak gitu. Oke, mungkin dari Kak Ratna sebagai perwakilan Departemen Luar Negeri, ada nggak sih kriteria khusus buat masuk Deplu gitu? Iya, jadi sama seperti Devia ya dari Departemen Dalam Negeri. Untuk dari persyaratan Departemen Luar Negeri ini nggak ada kriteria khusus, namun mungkin ada untuk persyaratan atau kriteria yang umum. Contohnya harus dari mahasiswa S1 Farmasi yang masih aktif, kemudian lulus PKKMB, kemudian
harus aktif dan berkontribusi di organisasi, dan yang terpenting harus bisa membagi atau memanage waktu antara organisasi, kegiatan pribadi dan kuliah begitu. Nah, begitu guys. Oke. Intinya kita punya komitmen Iya, seperti itu ya. Oke, nanti tinggal selanjutnya kita ikhtiar berproses terus bagaimana caranya Hima S1 Farmasi biar lebih maju ke depannya. Oke. Nah, dari tadi ngomongin terus nih, mulai dari awal masuk, kemudian ketika di Hima itu seperti apa, tugas-tugasnya. Nah, mau tanya nih, mungkin ini ending dari segala pertanyaan nih seharusnya. Manfaat Kak, seperti itu, manfaat. Nah, kalau ngomongin manfaat ini, kalau di satu farmasi itu biasanya dikenal ya dengan khasiat seperti itu. Nah, khasiat masuk Hima S1 Farmasi khususnya dari Departemen Dalam Negeri dan juga Departemen Luar Negeri itu apa sih Kak? Mungkin dari Kak Devia dulu nih, Departemen Dalam Negeri gimana Kak? Jujur li, manfaat atau khasiat yang kalian akan dapatkan untuk masuk di organisasi tentunya di Hima ini banyak banget ya. Mungkin sampai besok pagi pun nggak akan habis nih. Nah, kayak gitu guys, penjabarannya, sebanyak guys. itu. Karena sebanyak itu. Tapi yang paling penting kalian itu yang pertama akan mendapatkan relasi. Relasi ini kan juga kalian butuhkan gitu untuk besoknya gitu, entah kapan pas waktu kalian udah lulus atau gimana. Terus yang kedua, kalian pun juga akan bertemu dengan orang-orang baru kan. Nah, itu jelas kalian bisa menilai karakter-karakter dari seseorang. Terus juga kalian bisa berpikir dari beberapa sudut pandang. Terus yang terakhir banget nih, kalian juga akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sangat-sangat seru yang kalian gak akan dapat di tempat-tempat lainnya. Jadi ayo buruan join di open recruitment kedua Hima S1 Farmasi gitu kan. Gitu guys. Seperti itu ya teman-teman ya, khasiat dari Departemen Dalam Negeri. Departemen Dalam Negeri ini jagonya acara. Jadi setiap ada kegiatan si acara dalam Departemen Dalam Negeri. Meskipun nanti tetap di mix gitu ya. Oke, kita geser nih ke Departemen Luar Negeri. Khasiatnya apa Kak Ratna? Oke, kalau untuk khasiat atau benefitnya itu banyak banget. Di sini aku hanya jelasin poin-poinnya aja ya Kak. Oke. Nah, untuk poin yang pertama itu yang paling penting kita dapat SKP ya Kak. Iya, Lumayan kan? Iya, itu yang paling penting guys. Nah, terus yang kedua itu kita juga menambah relasi pertemanan. Nah, kemudian yang ketiga itu kita juga dilatih jiwa kepemimpinan atau leadership. Misalnya saat kita mengadakan suatu program kerja atau acara, di situ kita misalnya ya jadikan suatu koordinator atau ketua pelaksana. Nah, di situ kita juga diwajibkan harus memimpin atau menghandle teman-teman kita, ya kan? Kemudian juga menambah pengalaman berorganisasi kita yang bisa dimasukkan ke kurikulum CT. Itu, Kak. Bagus banget. Departemen Dalam Negeri itu jagonya acara, Departemen Luar Negeri ini jagonya diplomasi, teman-teman. Seperti itu. Oke. Jadi kayak gitu ya guys. Nah, ini pertanyaannya mungkin pertanyaan terakhir nih. Ini sebenarnya bukan pertanyaan dari kita ya. Jadi ini pertanyaan dari teman-teman yang kemarin udah nulis pertanyaan di Q&A Instagram kita, di Instastory kita. Kemarin udah di-share, tapi mungkin sama kalian bisa lebih dijelasin lagi gitu lah. Jadi untuk Kak Devia dulu ya mungkin ya dari Departemen Dalam Negeri nih. Misal ada mahasiswa yang belum pernah ikut organisasi tapi pengen ikut di Hima S1 Farmasi terus masuk ke Departemen Dalam Negeri. Itu gimana sih Kak? Kalau belum pernah ikut organisasi itu kayak gimana? Kalau belum pernah ikut organisasi bisa kok, bisa banget asalkan ada tekad sama niat gitu. Contoh bukti nyatanya itu saya, ya saya sendiri teman-teman. Testimoni ya guys. Testimoni nih. Nah, sedikit cerita dari zamannya SMP sampai SMA, saya tuh gak pernah banget ikut organisasi apapun gitu. Tapi semenjak masuk ke dunia perkuliahan ini, kayak tersadar gitu, gimana sih caranya ngembangin potensi yang ada di diri sendiri biar nggak di zona nyaman gitu loh Kak. Nah terus gimana caranya juga dapat relasi tadi, juga dapat pengalaman-pengalaman ya tentunya join ke organisasi gitu. Nah waktu dulu itu pas daftar open rec yang pertama itu kayak cuma modal tekad sama niat ya sambil belajar tipis-tipis tentunya. Itu alhamdulillahnya itu masuk gitu. Jadi
buat kalian yang nggak ada pengalaman organisasi bisa asalkan ada niat dan tekad itu tadi gitu. Tuh guys. Jadi intinya kalau kalian ada niat pasti ada jalan gitu. Oke, giliran aku tanya nih Kak Oke, Najwa ya, Mbak Nana ya. Oke, barusan udah nanya ke Kak Devi ya, aku mau nanya ke sebelahnya nih Mbak Ratna, Kak Ratna ya. Oke, kemarin tuh ada yang tanya sih Kak Ratna di Q&A Snap Hima, itu ada yang tanya, Kak kalau masuk Hima Satu Farmasi itu harus punya bakat gak? Soalnya aku gak punya bakat seperti itu. Kalau menurut Kak Ratna gimana? Oke, kalau menurut aku itu bisa banget ya, nggak harus kalian itu gini, bisa banget, nggak harus join Hima itu nggak harus punya bakat. Nah, ini cerita sedikit boleh ya? Boleh Oke, aku dulu juga gitu, join di Hima itu belum punya bakat, belum menemukan skill atau bakatku itu di mana. Nah, dulu sebelum join di Hima itu aku sempat mikir, gini, mungkin ya teman-teman di Hima itu yang sudah gabung multi talent, punya skill banyak, punya bakat banyak gitu. Dan di situ aku kayak merasa minder gitu ya. Tapi pada saat itu aku menepis pikiran itu. Kemudian aku nekat daftar di Hima untuk melatih skill aku apa, bakat aku apa. Akhirnya aku join di Hima. Nah, kemudian di situ kan kita kayak diwajibkan ya untuk berpendapat di banyak orang, untuk melatih public speaking kita. Kemudian kita diajari berorganisasi yang baik itu bagaimana. Nah, dari situ itu aku dapat nyimpulin public speaking aku mulai diasah, dan jiwa organisasiku itu juga mulai diasah, dan di situ aku nyimpulin mungkin bakat aku di sini, di public speaking dan di organisasi begitu. Oke, Ya. keren banget ya Kak Ratna ya. Oke, karena Kak Ratna tadi udah bercerita nih, jadi aku cerita boleh ya Kak ya. Oke, jadi dulu ketika aku masuk Hima pun, ketika tes wawancara sempat ditanyain punya bakat enggak, saya jawab enggak. Tapi ternyata saya juga sadar kalau misal itu setiap manusia, setiap orang itu sebenarnya punya bakat, tapi masih belum ketahuan bakatnya. Makanya kita harus berusaha untuk menggali apa sih potensi kita, bakat kita. Dan di situ juga ketika di Hima kita juga mulai berproses. Yang dulunya aku cuma bisa ngedit di Pixel Lab, di HP gitu ya Kak ya. Namun juga waktu itu sudah mendapatkan tugas, kebetulan masuk PDD waktu itu. Di situ saya belajar Adobe Illustrator selama seminggu, dan alhamdulillah setelah itu bisa ternyata. Seperti itu. Jadi kayak gitu guys. Pokoknya intinya kalau kalian mau masuk Hima Satu Farmasi yang penting niat. Pokoknya kalian nggak perlu khawatir, aku nggak punya skill apa, karena menurut aku ya semua orang tuh punya value, punya potensi sendiri-sendiri. Jadi nggak perlu takut, oke? Jadi mungkin segitu dulu untuk kedua gestar cantik kita ini, masya Allah. Jangan lupa say masya Allah ya guys, biar nggak kena ain ya guys. Oke. Jadi segitu dulu ya buat kalian berdua dari Departemen Dalam Negeri sama Departemen Luar Negeri. Selanjutnya mungkin kita lanjut ke kedua gestar kita lagi dari departemen yang lain. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Devia, Kak Lama. Terima kasih. Oke, gimana nih Kak Najwa nih, dari Kak Devia dan juga Kak Ratna menurut Kak Najwa? Jadi gini guys, menurut aku kan tadi kan kita udah mengulas sedikit ya tentang Departemen Dalam Negeri sama Departemen Luar Negeri. Nah, itu bisa kalian simpulin sendiri kayak, oh ternyata masuk Hima S1 Farmasi itu nggak sesulit itu kayak gitu. Jadi kalian bisa nyimpulin kayak ternyata masuk Hima S1 Farmasi itu nanti aku jadinya kayak gini ya. Jadi kayak Kak Devia yang mungkin baru masuk tapi ternyata public speakingnya udah oke banget, udah bagus banget. Jadi menurut aku sih keren ya. Jadi buat kalian nanti kalau mau tertarik masuk ke Hima S1 Farmasi itu nggak perlu ragu, pokoknya tinggal daftar aja langsung. Nanti kalian bisa dapetin sendiri pengalaman-pengalaman menarik yang udah diceritain sama kedua gestar kita tadi. Oke, perfect ya Kak Najwa ya. Jadi Kak Devia itu barusan merupakan salah satu staf muda, jadi baru join di Hima dan juga merupakan mahasiswa angkatan 2021. Memang masih tingkat pertama, Iya. jadi masih panjang nih prosesnya. Nanti insya Allah bakal lebih baik lagi lah ke depan. Betul. Oke, mungkin bisa langsung dilanjut ya biar nggak memakan waktu lama. Jadi untuk selanjutnya ini ada perwakilan dari Departemen
Medkominfo sama Departemen PSDM yang akan diwakilkan oleh gestar dua gestar kita yang punya fans banyak banget, yang hits banget, ganteng-ganteng ini. Mungkin bisa langsung in frame nih kedua gestar silakan, kita. Kak. Boleh masuk. Kak Yahya, Kak Faldi, silakan mahasiswa famousnya Ika nih, Kak, ya. Mahasiswa Ika ini. Oke. Mungkin sebelum kita memulai ke acara inti, sebelum aku tanya-tanyain tentang departemen kalian nih, aku minta kalian buat perkenalan diri dulu. Mungkin biar teman-teman yang belum tahu ya, meskipun ya banyak yang tahu sih, tapi ya mungkin ada yang belum tahu gitu kan ya. Mungkin bisa perkenalan diri dulu dari nama, angkatan gitu. Mungkin bisa. Siapa dulu nih? Dari Kak Yahya dulu dong. Oke teman-teman, perkenalkan namaku Yahya Tegar Pratama dari angkatan 2021. Di sini aku sebagai perwakilan dari Departemen Medkominfo. Oke, selanjutnya Kak Faldi. Perkenalkan teman-teman ya, namaku Faldi dari angkatan 2020 sebagai perwakilan dari Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia atau PSDM. Oke, di sini ada Kak Yahya dari Departemen Medkominfo dari angkatan 2021. Masih baru ya Kak ya, staf muda ya di Medkominfo ya. Betul sekali. Oke, dan di sebelahnya ada Kak Faldi dari perwakilan Departemen PSDM Program Studi S1 Farmasi angkatan 2020. Oke, jadi bisa kalian lihat sendiri ya, kedua gestar kita ini agaknya tegang ya guys ya. Padahal nggak lagi diwawancarai sama Najwa Shihab beneran loh ini. Waduh, Ini masih Najwa KW ya? KW loh ini, KW 50 loh guys. Gak perlu takut, gak apa-apa. Aku cuma pengen nanyain dikit-dikit doang kok. Ini tugas dari tiap departemen tuh apa aja sih? Aku pengen tahu nih dari Departemen Medkominfo dulu. Mungkin dari Kak Yahya bisa dijelasin tugas-tugasnya apa aja? Baik, untuk tugas dari Departemen Medkominfo yaitu bertanggung jawab untuk menyampaikan atau menyaring informasi baik dari luar maupun dalam hima yang pastinya sangat bermanfaat bagi mahasiswa, menyajikan konten-konten yang kreatif dan menarik dengan memanfaatkan dan mengelola akun medsos hima seperti Instagram, YouTube, TikTok dan juga blog. Oke, kayak gitu. Mungkin selanjutnya untuk tugas Departemen PSDM apa aja sih Kak? Bisa dijelasin dong? Untuk Departemen PSDM sendiri itu berperan dalam kaderisasi, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia seperti itu. Oke, segitu aja. Iya. Oke, iya nggak apa-apa, nggak perlu takut, nggak usah tegang. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Kak Izul. Oke, barusan kan udah disampaikan nih dari Kak Yahya, Departemen Medkominfo itu tugasnya mengenai media sosial, mengelola media sosial. Nah, harusnya berkaitan juga dong dengan program kerjanya. Nah, program kerja dari Departemen Medkominfo itu apa aja sih Kak? Mungkin bisa dijelaskan Kak Yahya. Untuk program kerja dari Departemen Medkominfo itu yang pertama SIM, tapi bukan surat izin mengemudi ya Kak. Oke. Mau aja dibilang. Kaget. SIM di sini merupakan singkatan dari Sistem Informasi Mendidik. Nah, proker ini membantu teman-teman untuk mengetahui info tentang webinar, volunteer dan juga lomba-lomba. Untuk SIM ini kita update setiap 2 pekan sekali, pasnya di hari Rabu. Dan untuk teman-teman silahkan stay tune di media sosial Hima untuk mengetahui informasi-informasi terbaru agar tidak ketinggalan. Nah, oke, gitu guys. Mungkin selanjutnya dari Kak Faldi. Untuk proker dari Departemen PSDM itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada Career Center, terus Open Recruitment sama Pharma Corner. Yang pertama itu Career Center. Career Center itu program kerja yang membuka inovasi dan motivasi buat mahasiswa IKA khususnya. Dan nanti ini sistemnya sharing dari narasumber-narasumber yang sudah berpengalaman di bidangnya. Ya, terus yang kedua itu ada Open Recruitment. Open Recruitment itu program kerja untuk memberikan kesempatan atau peluang bagi mahasiswa S1 Farmasi IK Bekta khususnya untuk bisa join di himpunan mahasiswa S1 Farmasi
di IKA Bakta. Nah kebetulan nih sekarang lagi membuka kan open recruitment yang kedua nih. Oke. Sampai tanggal 26 Juli Pendaftaran nih, Kak, ya? Pendaftaran. Jadi kebetulan ini kita perkenalkan sekalian nih ketua pelaksana Fun fact nih, guys. dari Oprek kedua. Ketua pelaksana. Jadi ya itu buat teman-teman yang mau bergabung silahkan mumpung masih terbuka lebar nih open recruitmentnya di Masa Farmasi. Terus proker yang terakhir ada Pharma Corner. Pharma Corner ini sistemnya seperti perpustakaan online ya. Nanti di situ kita membantu untuk teman-teman mahasiswa yang membutuhkan literatur seperti artikel, jurnal dan sebagainya untuk mempermudah tugas-tugas dari mahasiswa IKA Bakta khususnya seperti itu. Oke, keren-keren ya program kerja dari Departemen Medkominfo dan juga Departemen PSDM. Tapi Kak, sorry sebelumnya aku mau tanya dulu deh sama Kak Yahya. Itu tadi kok prokernya cuma satu ya? Perasaan ada satu lagi deh prokernya Medkominfo ya nggak sih? SIM sama kebetulan apa gitu? Ada satu lagi yaitu Indium. Indium merupakan singkatan dari Informasi Mendidik Umum. Nah, proker ini memberikan info tentang Hari Besar Nasional dan juga Hari Besar Kesehatan. Untuk Indium ini bisa teman-teman lihat di media sosial Hima seperti Instagram, blog, TikTok, dan juga story YouTube Hima. Oke, jadi dari Departemen Medkominfo ini ada dua proker. Yang pertama itu ada SIM, bukan kartu SIM ya, polisi ya. SIM, Sistem Informasi Merdeka, yang mungkin teman-teman nih pengen aktif, ingin berprestasi. Di situ juga banyak sekali informasi-informasi kompetisi, informasi volunteer, informasi magang dan sebagainya. Itu nanti teman-teman bisa dicek di Instagram Masa Farmasi. SIM tersendiri itu bakal kita update setiap hari Rabu ya Kak ya, setiap 2 pekan. Oke, seperti itu. Kemudian juga ada proker Indium, informasi mendidik untuk umum. Mungkin teman-teman nih yang angkatan 19, angkatan 20, angkatan 21 yang sering lihat muka-muka teman-temannya nih pengurus Hima itu merupakan proker Indium. Ya nantinya teman-teman ini bakal tahu juga ketika ada hari besar, hari kegiatan nasional itu apa sih hari tersebut gitu. Kemudian dari Kak Valdi nih Departemen PSDM ada proker Career Center, itu bermanfaat banget ya buat kita semua karena bisa upgrade pengetahuan kita. Kemudian juga ada proker Open Recruitment untuk kaderisasi kita. Kemudian juga ada proker Pharma Corner. Nah, Pharma Corner ini butuh banget sih kita berbagai literatur. Kadang tuh dosen ngasih tugas jam 9, kemudian harus dikumpulkan jam 3 sore misalnya. Kita tuh butuh banget gitu literatur kayak misal jurnal dan sebagainya, buku-buku gitu, e-book. Nah, karena memang ketika kita aku ya angkatan 19. Nah, kalau misal butuh apa gitu. Nah, ketika kita susah nyari di internet, kita nanti bakal kita cantumkan juga e-booknya di Pharma Corner, nanti bisa langsung dicek. Jadi teman-teman angkatan 20, 21 yang nantinya akan masuk ke mata kuliah di semester 3, jadi bisa lebih gampang lah seperti itu. Jadi seperti itu ya guys. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, aku pengen tanya ke kalian berdua nih, ada nggak sih kriteria khusus buat masuk ke departemen kalian masing-masing tuh? Khususnya ini nih, yang pertama dulu nih dari Kak Yahya, mungkin dari Departemen Medkominfo. Ada nggak sih kriteria khusus yang mengharuskan mahasiswa yang pengen daftar untuk jadi staf baru Medkominfo gitu? Untuk kriteria atau syarat khusus sih nggak ada sih Kak ya. Yang penting sudah ada niat dan juga komitmen untuk join Departemen Medkominfo. Nah, kalau udah ada komitmen dan juga niat, pasti bisa lah ngerjain tugas-tugas dari Departemen Medkominfo. Gitu, oke. Jadi kayak gitu guys. Jadi sebenarnya nggak ada gitu ya. Oke, selanjutnya dari Kak Valdi dari Departemen PSDM, ada nggak sih kriteria khusus yang mengharuskan mahasiswa gimana gitu? Untuk kriteria khususnya sih sama ya kayak Departemen Medkominfo, nggak ada. Cuman mungkin ini aja ya, untuk gabung di departemen kita ini ya nggak, khususnya nggak cuman PSDM,
buat departemen yang lain juga. Mungkin kalian semua yang mahasiswa IK Bakta khususnya join dulu nih di Hima S1 Farmasi. Iya, itu paling penting, poin penting itu guys. Mumpung lagi buka, nah makanya ketika kalian udah join, nah nanti gampang lah mau masuk departemen. Jangankan PSDM, mau departemen BPH sekalipun mungkin. Yang penting join dulu lah. Oke, kalau nggak sekarang kapan lagi? Iya benar. Oke, jadi begitu ya guys. Untuk kriteria khususnya sih nggak ada. Mungkin pokoknya ya bisa kalian simpulkan sendiri lah. Kalau kriteria khusus tuh nggak ada. Yang penting cuma niat, tekad, komitmen, udah kayak gitu aja yang penting ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Izul. Oke, apa lagi ya? Oke, ngomongin farmasi. Kita balik lagi seperti tadi ya. Nanya Asyad nih. Asyad join Departemen Medcominfo dan juga Departemen PSDM. Kita ke Medcominfo terlebih dahulu. Gimana Kak Yahya? Manfaatnya masuk Departemen Medcominfo? Kalau teman-teman join organisasi pasti ada manfaatnya ya. Di Departemen Medcominfo ini kalian dapat memperoleh pengalaman berorganisasi, terus meningkatkan minat bakat, kemudian menyalurkan skill mengedit. Tapi jika kalian masih minim dalam skill edit mengedit, tenang saja, bakal dibantu oleh kakak-kakak yang baik hati ini. Kalau boleh cerita sih Kak, aku dulu juga masih sangat minim untuk skill edit mengedit, dan kemudian join Departemen Medcominfo, alhamdulillahnya sekarang bisa lah mengedit gitu. Oke, kayaknya baru berapa bulan nih join di Hima S1 Farmasi? Belum ada 2 bulan sih Kak, harusnya. Sekitar 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulanan ya? Dari bulan April atau kapan tuh? Sekitar 3 bulanan. Namun udah lumayan lah ya, karena kita juga berproses juga kita seperti itu. Iya. Kita juga fasilitasi rekan-rekan mahasiswa yang ingin bergabung di Hima S1 Farmasi, misal software untuk editing, kita juga bantu juga seperti itu, untuk bantu install, kemudian juga bantu untuk bagaimana sih caranya menggunakan software editing. Kemudian juga mungkin yang udah awam nih udah kepake banget yaitu Canva. Kita juga udah sediakan Canva Pro dan sebagainya, termasuk sekarang ini kita juga fasilitasi media mini podcast ya. Ini mini podcast kita nih kompetitor podcast IK Bakta dan juga podcast Deddy Kobuser. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi kita fasilitasi agar kita juga bisa ningkatin kualitas SDM kita sendiri. Oke, ngomongin kualitas SDM, harusnya nyambung juga dengan Departemen PSDM. Khasiatnya gimana Kak Valdi masuk Departemen PSDM? Untuk khasiat dari masuk Departemen PSDM itu ya terutama ya ini ya bisa nambah relasi, terus bisa di PSDM tuh tingkat kerjasamanya tinggi mungkin ya. Nah, jadi kita tuh bisa kerjasama timnya lebih diasah, terus juga bisa mengenali karakter orang kan nanti seperti kayak open prokernya PSDM itu seperti open recruitment kan, nanti kita seperti menyeleksi seperti itu kan. Jadi kita tahu bagaimana melihat karakter orang seperti apa, mungkin kurang lebih seperti itu. Oke. Keren banget ya guys ya, dari 2 departemen sama penjelasan dari 2 gestar kita yang bener-bener starnya IK Bakta nih. Siap. Oke, jadi begitu ya guys. Nah, ini mungkin menuju ke pertanyaan terakhir nih. Ini sebenarnya bukan pertanyaan dari kita, sama kayak sebelumnya di sesi sebelumnya. Jadi pertanyaan ini kita ambil dari Q&A yang sudah kita posting, yang sudah kita upload di Instastory Hima Farmasi IK guys. Nah, untuk pertanyaan yang mau aku tanyain ke Kak Yahya dulu dari Departemen Medcominfo. Nih aku pengen tanya, masuk Hima S1 Farmasi tuh mengganggu kuliah nggak sih Kak? Atau mungkin rapatnya sampai tengah malam, atau mungkin mengganggu tugas-tugas kita gitu. Gimana Kak? Bisa dijelasin nggak tuh? Untuk mengganggu waktu kuliah sih enggak ya. Kalau kita bisa memanage waktu, memanage antara waktu kuliah, berorganisasi, dan juga waktu main. Kalau dari saya, sebelum rapat itu harus menyelesaikan tugas dulu seperti pretest, post-test, dan diusahakan sebelum rapat itu harus udah belajar sedikit lah, ibaratnya nyicil gitu.
Terus kemudian untuk rapat terlalu malam itu enggak ya, kita kan mau rapat bukan mau sinyali. Oke, ya benar banget teman-teman. Jadi FYI ya teman-teman ya, untuk di Hima Institut Farmasi tersendiri itu kalau misal kita rapat, jadwal rapatnya itu kita kesepakatan terlebih dahulu. Nah, kita tanya juga dari angkatan 19, angkatan 20, 21 itu agar tidak bentrok ketika rapat, bentrok dengan jadwal kuliah seperti itu. Jadi ketika kita melakukan rapat, jadi tidak ada yang namanya angkatan 19 kuliah atau angkatan 20 kuliah. Jadi kita aman di dalam ruang rapat, isinya itu full pembahasan mengenai rapat seperti itu. Tapi kalau misal memang kita urgent banget nih ketika rapat, kita juga membebaskan buat teman-teman yang memang ada kuliah seperti itu. Kalau misal sampai malam, kita juga ada kesepakatan juga ya Kak ya. Kita batas malamnya itu jam 9. Paling lamanya lah setengah 10 tuh paling lama. Kemarin baru sekali ya setengah 10 ya. Karena sebelum-sebelumnya itu cuma sampai jam 9 seperti itu. Jadi tadi udah bahas khasiat, kalau misal di obat itu ada efek samping dan juga kontraindikasi. Jadi belum ada efek sampingnya ya Kak ya. Oke. Kalau dari Kak Faldi nih pengen tanya juga dari hasil Q&A yang ada di IG. Nah, kebetulan kan juga ketua pelaksana Open Recruitment Staff gelombang 2. Nah, untuk pelaksananya itu sampai tanggal 26 ya Kak ya. Nah, kemudian juga ada yang tanya nih Kak, kalau misal kemarin ketika oprek 1 sudah ikut, ketika oprek 2 saat ini boleh ikut lagi nggak Kak? Gimana Kak Faldi? Oh, kalau yang udah teman-teman yang udah daftar di oprek 1 kemarin terus mau daftar lagi di oprek 2 itu boleh banget ya. Justru kalian kan kayak apa ya, sedikit banyak sudah memiliki pedoman lah gimana sistem opreknya Hima itu seperti apa. Kan kurang lebih sama, hampir sama lah. Bedanya mungkin nanti offline ya. Kalau kemarin kan oprek 1 tuh online, mungkin nanti oprek 2-nya ini kan offline. Sekalian buat teman-teman tuh bisa mengenali kampus IKA Bakta itu seperti apa, biar gak cuman lihat dari layar laptop aja kayak kemarin-kemarin kan. Sampai ada teman-teman yang ditanya ruang ini gak tahu di mana itu kan gimana gitu, ya gitu seperti itu. Jadi boleh banget ya, monggo silahkan yang mau ikut. Yang gagal di oprek 1 mungkin di oprek 2 kalian bisa masuk di Hima Institut Farmasi. Oke, jadi peluangnya masih terbuka lebar ya Kak ya untuk angkatan 2020 dan juga 2021, karena memang justru itu jadi keunggulan ya, karena kemarin udah tahu nih sistem opreknya, mekanismenya dan sebagainya. Jadi nanti ketika oprek 2 udah bisa lebih tahu daripada teman-teman yang belum ikut sebelumnya seperti itu. Dan kurang lebih ya sama sih dengan oprek 1 kemarin ya, bedanya cuma di luring ya nanti ya Kak ya, offline di kampus seperti itu. Kemudian untuk hal-hal yang lainnya di oprek itu kurang lebih sudah ada di buku panduan. Kita juga tidak hanya menyelenggarakan kegiatan, tapi buat teman-teman yang masih kebingungan, di situ juga udah ada buku panduan seputar pelaksanaan oprek, mekanisme oprek, dan juga seputar Hima Institut Farmasi dan departemen-departemennya. Jadi teman-teman bisa cek di buku panduan yang ada di bio Instagram kita @himafarmasi_ik. Jadi teman-teman bisa klik link tree tersebut, scroll ke bawah, dicari, di situ ada buku panduan Open Recruitment Hima Institut Farmasi. Ya, dan juga buat teman-teman yang mau daftar, mau ikut Open Recruitment Volume 2 ini, link pendaftarannya juga ada di link tree yang ada di bio-nya himafarmasi_ik guys. Jadi bisa kalian klik langsung daftar, nggak perlu ragu lagi, kan udah jelasin nih sama keempat gestar kita yang tadi itu udah dijelasin kayak masuk Hima itu nggak susah kok, nggak sesulit itu dan nggak mengganggu waktu kuliah kalian gitu. Jadi nggak usah khawatir, tinggal langsung daftar aja, nggak perlu ragu, nggak perlu mikir panjang, nggak usah. Pokoknya kita semua di sini bareng-bareng, ngapain bareng-bareng kayak gitu guys. Jadi yang pasti niatnya aja sama tekadnya gitu. Oke. Mungkin gitu aja ya Kak ya. Dari kedua gestar hits kita ini, kedua gestar ganteng kita ini yang kayaknya selama menit-menit terakhir ini kayaknya semakin tegang-tegang ya guys ya. Padahal yang wawancara nggak cuma aku aja, ini ada Kak Izul juga nih. Maksudnya kita di sini juga
semi formal ya, nggak formal banget gitu loh. Kok tegang banget ya dua teman-teman ini ya. Santai aja, nggak perlu khawatir. Oke. Jadi segitu dulu. Terima kasih untuk Kak Yahya dan Kak Faldi sama kedua gestar kita yang sesi pertama tadi dari Kak Ratna sama Kak Devia. Mau ucapin terima kasih atas penjelasan kalian dan juga udah meluangkan waktu mau datang ke sini bantuin kita juga, maksudnya sambil ngobrolin tentang Hima S1 Farmasi. Oke, terima kasih untuk kedua gestar kita. Terima kasih Kak Faldi, Kak Yahya, semoga sukses selalu. Oke. Gimana nih Kak? Dari keempat gestar kita nih. Oke, seru banget sih dari penyampaian mereka dan lebih tepatnya ke testimoni ya. Iya, karena barusan juga udah ada staf muda yang memang baru join dari Departemen Dalam Negeri dan juga Medcominfo. Kemudian memang juga ada staf yang udah jadi staf dari sebelum-sebelumnya, itu dari Departemen Luar Negeri dan juga Departemen PSDM. Iya, jadi fun fact juga guys, sebenarnya saya juga staf baru, staf muda juga ini yang memang dikasih kesempatan istimewa untuk dijadikan Mistress of Ceremony ya di sini, dijadikan di podcast mini kita ini kebetulan, dan alhamdulillahnya berjalan dengan lancar ya kayak meskipun tadi di awal ada sedikit kesalahan teknis gitu. Oke. Kita juga mengingatkan buat teman-teman, mengingatkan sekali lagi buat teman-teman yang pengen join Hima S1 Farmasi bisa segera, karena saat ini H-5 ya Kak ya. Betul. H-5 karena pendaftaran terakhir itu sampai tanggal 26 Juli. Tidak ada perpanjangan waktu, tidak ada yang namanya nambah hari, nggak ada. Kita udah stop di tanggal 26 karena tanggal 27 kita langsung tes tulis dan juga tes wawancara dalam 1 hari, seperti itu ya Kak ya. Oke. Jadi Oke, pesan aku ya buat kalian ya guys ya, pokoknya kalau mau daftar segera daftar, nggak perlu nunggu aku mau daftar mepet-mepet, nggak usah kayak gitu, nggak perlu kayak gitu. Kita ngambilnya semua guys, pokoknya kalian nggak perlu ragu, tinggal daftar, tinggal klik, tinggal isi nama, udah selesai ya kayak gitu. Benar banget. Oke, simpel kan di market informasi seperti itu. Oke, buat teman-teman juga kita ngingetin untuk link pendaftaran itu udah ada di bio Instagram dan juga buku panduan udah ada di bio Instagram. Buat teman-teman juga yang pengen tahu Q&A yang udah dari sebelum-sebelumnya kita ulas juga di Snap Hima, teman-teman bisa cek di Instagram Hima S1 Farmasi, di bawah foto profil di situ ada highlight Oprek 2. Di situ udah ada beberapa pertanyaan yang udah kita bahas, udah kita jawab, seperti itu teman-teman. Oke, jadi segitu dulu ya guys ya dari kita, dari 4 gestar kita yang keren-keren tadi. Terus dari kita juga tadi sudah sedikit menjelaskan tentang Hima S1 Farmasi dan departemen-departemennya gitu. Itu tadi tuh masih sedikit ya guys. Jadi kalau kalian pengen tahu secara lengkapnya tuh tinggal masuk Hima aja gitu, pokoknya pesennya. 1, nggak perlu ragu, oke, tinggal langsung klik aja, udah tinggal isi gitu. Oke, gas aja ya Kak ya. Iya, tinggal gas aja langsung. Terakhir nih, sebelum kita tutup, kita juga mau ngingetin bahwa setelah oprek kita juga ada apa ya? pekan raya yang namanya pemilihan raya, yang di situ nantinya kita akan menampilkan kandidat Ketua Hima untuk periode selanjutnya. Stay tune di media sosial Hima, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya guys ya. Terus dari kita sendiri, dari 4 gestar tadi, saya mewakili teman-teman panitia dan juga teman-teman yang ada di podcast ini kita tadi mau ngucapin terima kasih udah mau nonton live Instagram kita, dan juga kami mau ngucapin mohon maaf yang sebesar-besarnya tadi ada kesalahan teknis di awal dan mungkin ada kesalahan kata dari kita ya kayak sebagai MC dan juga dari teman-teman sebagai perwakilan departemen kayak gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya, buat sobat farmasi dan juga rekan-rekan mahasiswa. Kita pamit undur diri, sampai jumpa pada mini podcast kita selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat istirahat. Terima kasih. Terima kasih Kak Najwa. Terima kasih Kak Ibu.